Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di apa ini ya? Analisis media dan jejaring sosial. Kita kali ini bahas soal small world phenomena atau fenomena dunia kecil ya. Fenomena dunia kecil itu berawal dari adanya fenomena atau kejadian kalau orang lagi ngobrol, terus kan ngobrol kan biasanya kemana-mana ya, basa-basi, terus nanya dari mana asalnya, rumah dulu di mana, asal kampung halaman di mana, lalu kemudian menemukan ternyata orang yang kita ajak ngobrol itu berelasi sama kita. Jadi ternyata dia kenal orang lain yang ternyata orang lain itu kenal sama kita. Oh, ternyata dunia kecil ya. Nah, itu yang disebut dengan small world phenomena. Ternyata fenomena ini udah ada dari dulu banget ya. Dan ada satu orang yang kemudian menseriusi pertanyaan ini. Kok dunia kecil ya? Apa jangan-jangan dunia itu memang benar-benar kecil? Kan biasanya kita cuman sekadar tahu aja ya bahwa oh, ternyata dunia kecil ya. Kamu kenal orang yang barangkali aku kenal juga. Cuman kayak gitu doang. Nah, ada satu orang yang sengaja menseriusi menjawab hal itu. Orang itu adalah Stanley Milgram ya. Di tahun 60-an dia mulai mempertanyakan hal itu. Kalau teman-teman cari siapa Stanley Milgram, keren banget. Dia banyak melakukan eksperimen. Eksperimen-eksperimen itu selalu eksperimen yang apa ya istilahnya tuh? Kalau di istilah psikologi itu babonnya lah, besar, sangat klasik tapi spektakuler, yang jadi rujukan banyak orang. Nah, salah satunya eksperimen yang ini. Eksperimennya disebut dengan small world experiment. Saking jagonya si Stanley Milgram melakukan eksperimen, bahkan ada film biografi khusus untuk si Stanley Milgram ya, namanya The Experimenter. Kapan-kapan kita nonton bareng kali ya, The Experimenter. Nah, eksperimennya tentang apa? Jadi eksperimennya itu si Stanley Milgram kemudian minta mahasiswanya untuk melakukan sesuatu ya. Karena ini dilakukan kalau nggak salah di tahun 1967, maka waktu itu kan nggak ada sosial media ya. Jadi kalau kita pengen ngontak sesuatu, pengen ngontak seseorang, itu masih pakai persuratan, masih pakai surat. Nah, Stanley Milgram punya ide, pengen tahu, jangan-jangan memang dunia itu kecil. Ya memang small world, ya makanya bikin small world eksperimen. Eksperimennya kayak gimana? Jadi ada orang, katakanlah namanya Agus di Papua gitu ya. Ada orang namanya Agus di Papua. Nah, tugas si mahasiswa yang nanti diminta sama Stanley Milgram adalah gimana caranya si mahasiswa ini ngirim surat itu nggak lewat pos, tapi lewat orang-orang yang dia kenal. Yang dia kenal itu siapa? Si mahasiswa itu kenal. Katakanlah gini, katakanlah Stanley Milgram punya mahasiswa namanya Asep gitu ya. Nah, si Stanley Milgram bilang ke Asep, Sep, saya punya surat buat seseorang di Papua namanya Agus. Padahal si Milgram dan si Asep katakanlah lagi di Bandung gitu ya, di Bandung. Sep, saya punya surat, kamu harus ngasihin surat ini atau menyampaikan surat ini ke orang yang namanya Agus. Nih, alamatnya orangnya namanya Agus ini, gitu. Nah, Milgram nanya ke Asep, kamu kenal langsung nggak sama si Agus? Si Asep bilang, enggak. Oke, kalau gitu tugas kamu tidak boleh ngirim lewat pos. Surat ini hanya boleh kamu kirim lewat orang yang kamu benar-benar kenal. Atau orang yang directly known. Orang yang secara langsung kenal. Jadi si Asep nggak boleh ngirim surat lewat pos untuk nyampe ke Agus yang ada di Papua, tapi Asep harus mengeksplor relasi di sekitarnya, siapa yang kira-kira punya peluang untuk kenal sama Agus. Nah, itu dia. Nah, itu kemudian nanti yang dihitung sebagai satu langkah. Ya, saya ulangi lagi, itulah yang kemudian disebut sebagai satu langkah. Jadi, kalau kemudian Asep nyari pertemanannya nih, dia ternyata punya 5 teman. Asep punya teman A, teman B, teman C, teman D, sama teman E. Kayaknya yang paling mungkin untuk kenal orang yang namanya Agus dan tinggalnya di Papua, bukan di Bandung, adalah si B. Nah, relasi Asep dengan B adalah relasi langsung. Maka satu langkah. Jadi surat itu
melewati satu langkah, yaitu dari mana? Dari Asep ke B. Nah, tugas si B sama seperti Asep. B itu harus nyari orang, harus menyampaikan surat ke si Agus lewat orang yang dia langsung kenal, yang harus kenal secara langsung, yang kira-kira bisa nyampe ke si Agus. Nah, B nyari lagi nih. B, kira-kira siapa ya? Oh, ternyata dia milih si C. C itu bukan kenalannya Agus, bukan kenalannya Asep. Tapi si C ini orang lain yang dikenal sama B, tapi belum dikenal atau nggak dikenal sama si Asep. Maka ini langkah kedua. Asep ke B, B ke C. Nanti C begitu sama. Nah, tujuan Stanley Milgram kemudian adalah pengen tahu, pengen membuktikan, pengen nyari tahu nih, kira-kira berapa langkah ya yang dibutuhkan dari Asep untuk sampai ke Agus. Kebayang ya? Kalau kita ngirim surat itu lewat orang yang dikenal langsung, kira-kira butuh berapa langkah ya dari mulai Asep sampai nanti nyampe ke Agus. Nah, sebelum saya kasih tahu jawabannya, kira-kira teman-teman tebak-tebakan aja dulu deh. Kira-kira butuh berapa langkah nih surat itu nyampe ke Agus? 100? Tak terhingga? Tidak mungkin nyampe? Atau berapa? Nah, ini yang makin seru dan menarik. Lalu kemudian Stanley Milgram bukan ngelakuin ini hanya ke si Asep. Tapi Stanley Milgram mulai mengumpulkan 10 mahasiswa, kemudian ngecek rata-ratanya, kira-kira kalau dari mahasiswa 1 berapa langkah sampai Agus, mahasiswa 2 berapa langkah sampai Agus, terus sampai kurang lebih 100 lebih mahasiswa. Jadi ada 100 mahasiswa yang mencoba untuk menyampaikan surat itu lewat relasi langsungnya, lewat kenalan langsungnya. Dan tebak, ternyata rata-ratanya berapa langkah? Berapa langkah dari si mahasiswa ke temennya, temennya ke temennya lagi, temennya ke temennya lagi, temennya lagi ke temennya lagi, temennya ke temennya lagi, sampai dia nyampe ke Agus, kira-kira berapa? Ternyata jawabannya 6 langkah. Iya, betul. Temuan itu kemudian diabadikan dan terkenal dengan nama 6 degrees of separation, atau 6 langkah yang memisahkan dari satu orang ke orang yang sangat tidak dikenal. Gitu. Jadi cukup 6 langkah untuk nyampe ke orang yang sama sekali tidak dikenal. Dari mulai si Stanley Milgram, Asep, sampai si Agus itu ternyata butuh 6 langkah. Gitu. Jadi kalau saya kenal seseorang, yang seseorang ini kenal Ridwan Kamil, maka jarak pertemanan saya sama Ridwan Kamil cuma 2 langkah. Saya ke teman saya ke Ridwan Kamil, ternyata dekat. Saya dengan Pak Jokowi juga sama, ternyata cuma 2 langkah. Saya ke teman saya kenal Pak Jokowi. Kita tidak perlu kenal langsung orangnya, tapi ternyata kita berrelasi dengan sangat dekat. Amazing gak tuh? Atau yang disebut dengan 6 degrees of separation. Nah, pertanyaan gini ya, apakah di dunia sekarang, dunia dengan media sosial, dengan jejaring sosial, masih 6 langkah? Jawabannya enggak. Lebih dekat dari 6 langkah. Penelitian terakhir tahun 2001 dan Ken Watts dan kawan-kawan nemunya berapa? 4 langkah doang. 4 degree of separation. Kalau di kita saat ini barangkali tadi ya cuma 2 langkah atau bahkan 3 langkah. Kita sekarang mengenalnya dengan mutual friend atau friend suggestion. Kalau kita lagi main sosial media, maka kita akan dikasih rekomendasi untuk kenal sama siapa. Kayaknya kamu kenal sama dia deh. Coba follow. Coba kamu temenan sama dia. Jangan-jangan kamu kenal orang yang kenal juga sama dia. Ternyata dunia itu kecil ya. Kalau kita tahu bagaimana cara memetakan jejaring pertemanannya. Nah, teman-teman, itulah sekelumit tentang small world phenomena, tapi temuan di small world experiment itu bukan hanya degree of separation-nya aja, tapi ada hal lain. Nah, ini kita akan bahas ketika nanti ketemu offline aja ya. Ada soal exponential effect, efek eksponensial, ada juga tentang kita bisa bermain bagaikan Tuhan di situ. Juga ada sebuah hal yang dipakai banget di bisnis affiliate yang akan kita bahas banyak di affiliate, namanya funneling. Terima kasih udah nyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sipping on a jet wine and the bottles are mine. You will come to intertwine. You look just fine and I'm doing alright. I do just fine and you're doing alright. We always want it all. Got a resolution, you know we have it all. Friendship, money, different honey, sunset party, good shit really. Springtime maybe we go Tokyo baby. Acting like rich kids spending all this shit after million hits. Finally we dig it.